Bagi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Ungkapan Selo Sumarjan dalam pengantar buku Membasmi Korupsi karya Robert Kliger tersebut terasa tepat untuk menggambarkan kondisi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Korupsi ibarat penyakit yang terlampau sulit untuk disembuhkan. Korupsi telah menjalar di setiap sendi kehidupan dan seakan telah menjadi tabiat dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan perampokan terhadap uang negara yang tentu saja bersumber dari rakyat. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yakni corruptio, diambil dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Wikipedia Indonesia, korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Indonesia sendiri, sejak zaman pemerintahan Orde Lama Soekarno hingga Orde Reformasi saat ini, telah menerbitkan beragam peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Namun, pertanyaan mendasar selama ini yang mengemuka adalah, apakah dengan peraturan yang telah ada, telah cukup untuk memberantas praktek korupsi di negara kita? Ataukah terdapat permasalahan lain yang perlu dijadikan fokus dalam upaya pemberantasan korupsi? Video ini mencoba untuk memberikan perspektif yang berbeda, terutama memberikan alternatif analisis terhadap pandangan yang selama ini hanya meletakkan persoalan moralitas sebagai akar utama munculnya korupsi dalam kehidupan kita. Pemirsa, ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong didakwa telah memperkaya orang lain, mengakibatkan negara rugi lebih dari 500 miliar rupiah. Tom langsung melawan dakwaan jaksa dengan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Kami ajak Anda menyimak data dan faktanya dalam infografis Tom Lembong jadi terdakwa kasus korupsi impor gula. Persoalan utama dari korupsi adalah moralitas individu bangsa kita. Demikian yang sering kita dengarkan di mana-mana.
Ungkapan tersebut terasa sangat keliru. Meskipun terdapat kebenaran yang terkandung di dalamnya, kita tidak boleh serta-merta melihat segi moral sebagai aspek tunggal dari praktek korupsi di Indonesia. Moralitas seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan sosialnya. Tinggi rendahnya moralitas yang terbangun dalam diri seseorang tergantung seberapa besar dia menyerap nilai yang diproduksi oleh lingkungannya. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, moralitas masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan ketika itu. Negara melalui pemerintah telah secara sengaja membangun stigma dan perilaku yang menyimpang dengan melegalkan praktek korupsi di kalangan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan oleh bentuk serta pola praktek kekuasaan yang cenderung menindas sehingga secara terang-terangan telah melegalkan praktek korupsi meski di depan mata masyarakat kita sendiri. Zaman itu, mungkin saja semua orang tahu, atau bahkan tak jarang yang pura-pura tak tahu, bahwa telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan uang rakyat dalam bentuk korupsi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dan kroni-kroninya. Akan tetapi, budaya politik bisu atau culture silent yang dihegemonisasi oleh pemerintah membuat masyarakat terkesan diam dan acuh akibat ketakutan-ketakutan mereka yang oleh pemerintah sengaja diproduksi secara sistematis ketika itu. Bersuara berarti berhadapan dengan kekuasaan, yang tentu akan berujung tekanan dan represi bagi yang berani menyuarakannya. Korupsi merupakan sebuah masalah multidimensi yang berakar pada struktur sosial politik masyarakat Indonesia. Korupsi bukanlah sebuah masalah moral semata, seperti yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Sekalipun masalah moral memiliki peran penting dalam menyuburkan praktek korupsi di negara kita, akan tetapi peran tersebut tidak terlepas dari struktur politik kekuasaan yang memberikan ruang untuk munculnya masalah korupsi ini. Namun tetap saja, berbagai kelompok baik pemerintah, tokoh masyarakat, hingga tokoh-tokoh agama menyerukan dan menghimbau masyarakat untuk terus memperbaiki akhlak dan nilai-nilai moral yang selama ini dianggap biang keladi terjadinya korupsi di Indonesia. Media yang digunakan pun beragam, mulai dari iklan televisi, koran, majalah, tabloid, hingga pamflet dan selebaran. Poin yang ingin disampaikan adalah, jika ingin korupsi dibasmi, maka perbaikilah moral dan akhlak dasar kita, sebab moral yang bobrok merupakan akar penyebab korupsi di Indonesia. Upaya tersebut bukan salah, namun keliru memandang persoalan secara objektif. Bahkan, kekhawatiran terbesar kita adalah jangan sampai upaya kampanye yang terus-menerus menyudutkan masalah moral sebagai biang keladi menjamurnya korupsi hanya dijadikan sebagai upaya cuci tangan dan pengalihan isu dari para pejabat korup, sehingga menafikan faktor utama yang mendorong lahirnya praktek korupsi tersebut, yakni bangunan kekuasaan yang otoriter, menindas dan terpusat kepada segelintir orang saja. Rendahnya moralitas seseorang memang menjadi salah satu varian penyebab korupsi. Namun, masih ada hal yang lebih penting dari akal persoalan mengakarnya praktek korupsi, yang tentu lebih substansial dari sekedar alasan moralitas. Salah satu di antara banyak faktor yang berperan menyuburkan korupsi adalah sentralisme kekuasaan, atau struktur pemerintahan yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit saja. Bayangkan, jika kekuasaan dijalankan dengan tangan besi,
betapa mudahnya praktek korupsi ini dilakukan atas nama kepentingan bersama. Sama persis dengan praktek kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto, di mana pemerintah dengan begitu mudahnya menghisap pajak dan uang rakyat atas nama dan untuk pembangunan. Siapa yang menghalang-halangi dicap sebagai anti pemerintah, membahayakan stabilitas negara, hingga tuduhan komunis gaya baru, dan lain sebagainya. Hakikatnya, kekuasaan negara yang terpusat kepada segelintir orang saja tentu saja akan mengakibatkan dominasi dan hegemoni yang kuat terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor penting mengapa korupsi begitu sangat mudahnya tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pada sisi lain, secara sosiologis, dapat kita analisis bahwa kecenderungan korupsi yang menyebar dan menjamur di kalangan masyarakat umum juga tidak lepas dari bangunan kekuasaan yang dipraktekkan oleh Orde Baru Soeharto. Pemikiran masyarakat telah terhegemoni oleh lingkungan sosial yang terbentuk dari bangunan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter tersebut. Wajar kemudian ketika sebahagian besar pejabat-pejabat pemerintahan hingga tingkat daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan lurah hingga kepala dusun sekalipun juga ikut bertindak sama dengan perilaku yang diterapkan oleh kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan sewenang-wenang. Pejabat lokal pemerintah ini pun tak segan untuk menggunakan otoritasnya demi memperkaya diri sendiri dengan menghisap serta menindas masyarakat. Toh pada akhirnya, masyarakat terkesan diam dan tak berani bertanya apalagi melakukan protes akibat dominannya kekuasaan yang terjadi. Akibatnya, budaya politik yang terbangun di tengah masyarakat cenderung prematur dan pragmatis. Semisal, banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi bupati atau camat meski harus menghabiskan biaya yang tak sedikit dalam pemilihannya dengan satu pemikiran. Bukankah biaya yang saya keluarkan ini tak seberapa jika dibandingkan dana yang akan saya dapatkan di pemerintahan jika berkuasa nanti? Bahkan bisa berlipat-lipat jumlahnya. Sungguh, situasi yang sangat menyedihkan di tengah kondisi dan kehidupan masyarakatnya semakin terpuruk. Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar sejak lama. Bahkan di kalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi. Yang tidak dilakukan, maka akan membuat stres para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasan, akhirnya menjadi kebiasaan, dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di negara kita. Jika dikatakan telah mengakar dalam kehidupan, lantas dari mana awal praktek korupsi ini muncul dan berkembang? Video ini akan sedikit memberikan pemaparan mengenai asal-usul sejarah korupsi di Indonesia yang pada hakikatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di Nusantara masih mengenal sistem pemerintahan feodal. Atau sederhananya dapat dikatakan, pemerintahan di saat daerah-daerah yang ada di Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan, yaitu kaum raja atau sultan. Secara garis besar, akar korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 fase sejarah.
yakni zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman modern seperti sekarang ini. Oke, mari kita coba bedah satu persatu pada setiap fase tersebut. Fase zaman kerajaan. Persoalan korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut. Coba saja kita lihat bagaimana kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara, bahkan hingga 7 turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Mulai dari Prabu Anuspati, Prabu Ranggawuni, hingga Prabu Mahesa Wongateleng dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi di kerajaan Majapahit yang menyebabkan terjadinya beberapa kali konflik yang berujung kepada pemberontakan Kuti, Nambi, Syuro, dan lainnya. Bahkan kita ketahui, kerajaan Majapahit hancur akibat perang saudara yang kita kenal dengan Perang Parekrek yang terjadi sepeninggal Mahapati Gajah Mada. Lalu ada kerajaan Demak yang memperlihatkan persaingan antara Joko Tingkir dengan Haryo Panangsang. Dan ada juga kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dengan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso. Pelajaran menarik pada fase zaman kerajaan ini adalah mulai terbangunnya watak oportunisme bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan atau yang lebih dikenal dengan abdi dalam. Abdi dalam dalam sisi kekuasaan zaman ini cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi cikal bakal lahirnya kalangan oportunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa korup yang begitu besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita di kemudian hari. Dua, fase zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem sosial politik bangsa kita. Tabiat korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial, terutama oleh Belanda selama 350 tahun. Tabiat korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal Demang atau Lurah, Tumenggung setingkat kabupaten atau provinsi, dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Mereka yang diangkat dan diperkerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak atau kehidupan rakyat Indonesia. Sepintas, cerita-cerita film semisal Si Pitung, Jaka Sembung, Samson dan Delilah sangat cocok untuk menggambarkan situasi masyarakat Indonesia ketika itu. Para cukong-cukong suruhan penjajah Belanda, atau lebih akrab dengan sebutan kompeni tersebut, dengan tanpa mengenal saudara serumpun sendiri, telah menghisap dan menindas bangsa sendiri hanya untuk memuaskan kepentingan si penjajah. Ibarat anjing peliharaan, suruhan penjajah Belanda ini telah rela diperbudak oleh bangsa asing hanya untuk mencari perhatian dengan harapan mendapat posisi dan kedudukan yang layak dalam pemerintahan yang dibangun oleh para penjajah.
Secara eksplisit, sesungguhnya mentalitas penjajah yang mempraktekkan hegemoni dan dominasi ini menjadikan orang Indonesia juga tak segan menindas bangsanya sendiri lewat perilaku dan praktek korupsinya. Tak ubahnya seperti Dracula penghisap darah yang terkadang memangsa kaumnya sendiri demi bertahan hidup. Tiga, fase zaman modern. Fase perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi, mentalitas yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial tidak serta-merta lenyap begitu saja. Salah satu warisan yang tertinggal adalah tabiat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut tercermin dalam perilaku pejabat-pejabat pemerintah yang bahkan telah dimulai di era Orde Lama Soekarno yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang cenderung otoriter dan anti kritik membuat jalan bagi terjadi praktek korupsi di mana-mana semakin terbuka. Alhasil, Indonesia sendiri berhasil menjadi salah satu negara terkorup di dunia, bahkan hingga saat ini. Secara hakiki, korupsi merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara dan pejabat pemerintahan terhadap masyarakat. Betapa tidak, korupsi yang kian subur akan semakin membuat beban defisit anggaran negara semakin bertambah. Hal ini kemudian akan mengakibatkan sistem ekonomi menjadi kolaps dan berujung kepada semakin tingginya inflasi yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat kian melambung tinggi. Ekonomi biaya tinggi ini berakibat terjadinya ketidakseimbangan antara daya beli masyarakat dengan tingkat harga komoditas, terutama komoditas bahan pokok. Masyarakat cenderung dipaksa untuk menerima keadaan ini. Meski ambruknya sistem ekonomi kita ini adalah akibat dari ulah para pejabat yang merampok uang negara demi kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan masing-masing. Intinya, masyarakat dipaksa untuk menanggung beban yang tidak dilakukannya. Kita tentu masih ingat dengan krisis moneter yang terjadi di antara tahun 1997 dan 1998 yang lalu. Penyebab utama dari terjadinya krisis yang melanda Indonesia ketika itu adalah beban keuangan negara yang semakin menipis akibat ulah pemerintahan Orde Baru Soeharto yang sangat korup. Korupsi dikatakan sebagai bentuk kekerasan struktural sebab korupsi yang dilakukan oleh para pejabat merupakan bentuk penyelewengan terhadap kekuasaan negara, di mana korupsi lahir dari penggunaan otoritas kekuasaan untuk menindas, merampok, dan menghisap uang rakyat demi kepentingan pribadi. Akibatnya, fungsi negara untuk melayani kepentingan rakyatnya berubah menjadi mesin penghisap bagi rakyatnya sendiri. Negara yang dituding telah dengan sengaja menciptakan ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinannya semakin meluas, antrian panjang barisan pengangguran, tidak memadainya gaji dan upah buruh, anggaran sosial yang semakin kecil akibat pencabutan subsidi, adalah deretan panjang persoalan yang menghimpit masyarakat sehingga membuat beban hidup masyarakat semakin sulit. Bukankah ini akibat dari praktek kong kali kong korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang korup? Salah satu fakta penting yang mencengangkan adalah pemerintah bahkan dengan lapang dada telah sukarela melunasi hutang-hutang negara yang telah dikorup oleh pejabat-pejabat pemerintahan Orde Baru dulu. Di dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN,
negara mengalokasi anggaran kurang lebih 40% untuk membayar utang-utang luar negeri melalui IMF, Bank Dunia, Paris Club, CGI, serta lembaga donor lainnya. Belum lagi dana penggunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia yang harus ditanggung oleh negara. Alokasi pembayaran utang-utang negara akibat korupsi ini akan menuai konsekuensi, yakni membebankan pembayaran utang tersebut kepada rakyat Indonesia yang sama sekali tidak pernah menikmati utang-utang tersebut, membebankan dengan memilih mencabut anggaran dan subsidi sosial bagi masyarakat, membebankan dengan semakin terpuruknya nasib dan kehidupan masyarakat. Sungguh tidak adil, koruptor yang menikmati, rakyat yang dikorbankan. Maka sangatlah wajar jika dikatakan bahwa praktek korupsi merupakan sebuah bentuk tindakan kekerasan secara sistemik yang telah sengaja dibangun dan diciptakan oleh struktur kekuasaan negara terhadap masyarakat sendiri. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tingkat praktek korupsi di kalangan pejabat-pejabat negara menjadi masyarakat menarik dukungannya terhadap pemerintah. Kepercayaan serta harapan masyarakat terhadap pemerintah bisa dikatakan semakin menurun, bahkan cenderung apatis terhadap pemerintah beserta aparatur-aparatur hukumnya. Selama ini, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah terkesan berjalan dengan lamban. Semisal, pemeriksaan seorang pejabat legislatif yang harus menunggu izin dan keputusan dari Menteri Dalam Negeri, atau pejabat pemerintahan daerah yang harus menunggu persetujuan Presiden. Hal ini menjadi salah satu kendala utama yang harus mampu pemerintah carikan solusi yang tepat. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk memperlancar proses pemberantasan korupsi sehingga dapat berjalan cepat, efisien, dan efektif tanpa harus dihalangi oleh aturan-aturan yang terlampau birokratis. Sejak periode pertama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, program pemberantasan korupsi konon menjadi prioritas utama dalam program kerja pemerintahannya. Upaya ini harus kita apresiasi, akan tetapi belum dapat dikatakan membanggakan. Sebab, meskipun di era pemerintahan SBY telah berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara, semisal kasus KPU, kasus Bulog, kasus A2 Putih di Aceh, serta kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintah di beberapa daerah, namun upaya pemberantasan korupsi ini belum mampu menyentuh para koruptor-koruptor kalap dari era Soeharto sampai sekarang, yang hingga saat ini masih bebas berkeliaran tanpa pernah sedikit pun tersentuh oleh hukum. Jika pemerintah mampu memberikan bukti nyata dari komitmen pemberantasan korupsi, maka kepercayaan masyarakat pun akan kembali pulih. Bahkan mungkin akan mengambil peran aktif dalam setiap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara. Namun sebaliknya, jika pemerintah lamban dan gagal dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada, maka rakyat akan semakin jauh meninggalkannya. Apa jadinya sebuah pemerintahan tanpa dukungan dari masyarakatnya? Upaya yang harus dilakukan untuk memberantas dan membasmi korupsi ini bukan hanya sekedar menggiatkan pemeriksaan, penyelidikan, dan penangkapan koruptor. Upaya pemberantasan korupsi juga bukan hanya sekedar dengan menggiatkan kampanye peningkatan nilai-nilai moral seorang. Namun, upaya korupsi harus secara mendalam menutup akar penyebabnya melalui beberapa aspek. Antara lain, yang pertama, negara melalui pemerintah harus melakukan perbaikan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam konteks perbaikan ekonomi. Negara dalam hal ini bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat,
baik secara batin maupun lahiriah, primer maupun sekunder, fisik dan non-fisik secara seimbang. Jika kehidupan masyarakat terus-menerus didera dengan kemiskinan, maka keinginan untuk mencari jalan pintas demi memperkaya diri akan terus muncul dan berkembang dalam pikiran masyarakat kita. Sebab, masalah korupsi bukan hanya masalah penegakan dan kepastian hukum saja, namun masalah korupsi juga integral dengan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Membangun sistem kekuasaan yang demokratis, seperti yang telah ditegaskan pada bagian awal video ini, bahwa perilaku korup juga turut ditopang oleh sistem yang mendorongnya. Jika kekuasaan berwujud sentralistik, otoriter, dan menindas, maka bukan tidak mungkin korupsi akan terus-menerus terjadi. Kita memerlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, tidak anti kritik, serta memiliki wujud penghormatan yang tinggi terhadap masyarakat sipil. Yang ketiga, membangun akses kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Penanganan masalah korupsi ini tidak bisa dilakukan dengan cara memusatkan kendali pada satu badan atau menyerahkan penanganannya pada pemerintah saja. Sebab, hal tersebut cenderung berjalan linier dan non-struktural. Dalam arti, apakah mungkin pemerintah akan efektif memeriksa pejabatnya sendiri? Masalah klasik yang kemudian muncul adalah siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi pengawas? Persoalan ini hanya akan terakomodasi dalam konteks kekuasaan otoritarian. Dalam sebuah struktur kekuasaan negara yang egaliter, masyarakat diberikan akses kontrol terhadap kekuasaan. Sehingga, fungsi pengawasan secara horizontal antar struktur yang sejajar maupun pengawasan yang akan berjalan seimbang dengan kontrol yang tajam terhadap penyelewengan. Yang keempat adalah penguatan institusi aparatur penegak hukum. Kejujuran penegak hukum harus mulai dibangun secara kuat, terutama di kalangan perangkat criminal justice system, yang menjadi tumpuan utama dalam memberantas korupsi di negara kita. Hal ini dimaksudkan agar proses penanganan korupsi dapat berjalan secara efisien. Kredibilitas aparatur hukum kita dituntut untuk lebih berlaku adil, objektif, dan tidak berpihak dalam memandang serta memilih-milih kasus. Kasus seorang koruptor harus diproses dan dapat diselesaikan secara cepat, layaknya penyelesaian kasus seorang pencuri ayam yang relatif tidak membutuhkan waktu yang lama. Disinilah dituntut keprofesionalan para penegak hukum kita, jika pemerintah menginginkan penyelesaian kasus korupsi secara efektif. Kelima, perbaikan sistem dan mutu pendidikan. Hal ini memungkinkan untuk menanamkan perilaku yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab bagi siswa-siswa sekolah sedari dini. Perilaku pengajar para dosen atau guru juga harus ikut diperbaiki. Selama ini, tak jarang dari pemilik gelar pahlawan tanpa tanda jasa tersebut justru memberikan contoh yang buruk kepada anak didiknya, yang kelak akan diadopsinya oleh anak didik tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya saja jual ijazah dan nilai, bisnis buku dan modul pembelajaran, pungutan liar, hingga cara mengajar yang kaku, otoriter dan cenderung menekankan anak-anak didiknya. Jika hal tersebut tidak mampu kita praktekkan secara serius, maka tidak ada jaminan bahwa perilaku korup masyarakat di Indonesia akan hilang dengan sendirinya. Bahkan, justru akan semakin subur tanpa dapat kita atasi bersama-sama.